Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robi Firly dengan NIM 125300020 dari kelompok 4C Batavia 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tuh ada materi lengkap beserta implementasi selama rangkaian. Yang kedua tuh ada nama ketua umum dari awal hingga saat ini. Nah, yang ketiga tuh ada nama tim kaderisasi. Keempat, apa saja yang saya dapat saat wawancara angkatan dan BPH. Nah, yang kelima tuh apa yang saya dapat selama mentoring. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lengkap minggu pertama. Nah, yang pertama tuh ada sejarah Batavia. Mas, Batavia itu awalnya hanya organisasi kumpulan mahasiswa dari Pulau Jawa yang bernama Jampatera yang dipelopori oleh Bang Haris pada tahun 2016. Kemudian dipecah menjadi Batavia dan Bumi Pasundan pada tahun 2019. Makna logo Batavia ini tuh yang pertama ada Monas dan siluet perkotaan. Monas sebagai ikon kota Jakarta dan siluet perkotaan sebagai sultan kota Jakarta. Nah, yang kedua tuh ada logo dan tulisan Institut Teknologi Sumatera. Nah, ini tuh menjelaskan tentang di mana lokasi dari UKM Batavia ini. Nah, yang ketiga tuh ada warna hitam dan putih. Warna hitam dan putih ini melambangkan bahwa Batavia adalah UKM netral dan tidak terikat oleh apapun. Nah, visi dari UKM Batavia sendiri adalah sebagai wadah mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Jadetabek maupun luar Jadetabek yang dengan berlandaskan kebudayaan Betawi. Nah, misinya sendiri yang pertama ada mengenalkan budaya Betawi kepada sivitas akademika ITERA. Kedua, mengembangkan potensi minat dan bakat anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kekeluargaan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi lain. Nah, yang kedua tuh ada organisasi. Organisasi adalah wadah yang menampung sekumpulan individu yang bekerja sama dengan sistematis terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan dan pandangan yang sama. Organisasi bisa terbentuk karena persamaan visi, misi, dan tujuan. Juga didasari atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, di minggu kedua ada materi etika dan moral dan juga ada materi kepemimpinan. Nah, etika sendiri adalah sistem nilai yang digunakan dengan interaksi sosial yang berfokus pada tingkah laku yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia agar bisa menjadi baik. Itu seperti pegangan atau pedoman seseorang dalam berperilaku. Nah, tujuan dari etika sendiri adalah membentuk karakter yang bertanggung jawab, menciptakan individu yang adil, peka terhadap keadaan, dan mampu mengambil keputusan. Lalu, menjaga lingkungan yang harmonis agar setiap orang saling menghormati dan menghargai sesama. Prinsip etika dan moral itu adalah adil dan jujur, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, interaksi sosial, dan bijaksana. Oke, materi yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk bekerja sama dan mencapai tujuan. Nah, pemimpin sendiri adalah orang yang berwenang formal dalam suatu organisasi yang bertugas untuk mendorong dan mengarahkan anggotanya. Nah, tugas pemimpin sendiri itu adalah mengarahkan anggotanya, dan yang kedua adalah membina untuk meningkatkan keterampilan anggotanya, dan yang ketiga adalah memberi petunjuk. Di minggu ketiga ada pengimplementasian kepemimpinan melalui pemilihan ketang dan waketang. Nah, di minggu ketiga ini diadakan pengimplementasian kepemimpinan bertujuan untuk membentuk calon pemimpin yang mampu membawa angkatan menuju ke arah yang lebih baik. Proses ini dilakukan secara terbuka melalui kegiatan pemilihan ketua angkatan yang melibatkan seluruh calon anggota Batavia 2025. Terdapat 3 kandidat ketua angkatan. Nah, selanjutnya mereka melakukan orasi di depan seluruh anggotanya. Nah, tujuan orasi ini adalah menyampaikan visi misi dan meyakinkan anggota bahwa mereka mampu dan melatih kemampuan public speakingnya. Nah, setelah orasi, seluruh anggota melakukan pemilihan ketua angkatan dengan mekanisme yang transparan. Pemimpin yang terpilih diharapkan mewakili suara anggota dan mengarahkan anggota dan dapat menjadi contoh yang baik untuk angkatannya. Nah, di minggu keempat ada pengimplementasian dari materi organisasi, kepemimpinan, dan etika moral. Nah, pengimplementasian organisasi sendiri itu adalah anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masingnya memiliki ketua atau pemimpin. Pembagian kelompok ini melatih tanggung jawab antar anggota, kerja sama tim, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan saat menghadapi tantangan. Nah,
pengimplementasian kepemimpinan itu, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya, menjaga kekompakan, dan menjadi contoh komunikasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pengimplementasian dari etika dan moral. Nah, etika dan moral ini dapat diimplementasikan sebagai bentuk berani menegur kepada orang yang salah dari cara mereka bersikap, berkata, dan berpakaian. Tapi menegur ini juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Lalu bagaimana juga sikap kita, tutur kata kita, dan cara berpakaian kita dilihat apakah sudah benar dan sudah sesuai dengan etika moral. Dan menegur juga tidak harus memandang orang itu lebih tua atau lebih muda. Di minggu kelima ada materi kuliner Betawi. Nah, apa sih kuliner itu? Kuliner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan memasak, mengolah, dan menikmati makanan atau minuman. Nah, kata kuliner berasal dari bahasa Inggris yaitu culinary, yang artinya berhubungan dengan dapur atau masakan. Kuliner Betawi sendiri adalah makanan dan minuman tradisional yang berasal dari suku Betawi. Nah, kuliner ini merupakan hasil perpaduan berbagai budaya, yaitu budaya Melayu, Arab, Jawa, Tionghoa, India, dan Belanda. Nah, ciri khas dari kuliner Betawi sendiri adalah rasanya gurih, manis, dan kaya rempah, menggunakan bahan-bahan lokal seperti ikan, daging sapi, santan kelapa, dan sayur-sayuran. Nah, biasanya banyak diolah dengan cara digoreng, dibakar, atau dimasak santan. Nah, kuliner Betawi sendiri banyak macamnya. Salah satunya adalah kerak telur. Nah, kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari beras ketan, telur bebek atau ayam, dan ebi kering. Nah, selanjutnya ada soto Betawi. Soto Betawi adalah soto dengan kuah santan atau susu yang gurih. Nah, isinya biasanya itu potongan daging sapi, jeroan, kentang, dan tomat. Lalu disajikan dengan bawang goreng, emping, dan jeruk limau. Nah, selanjutnya ada bir peletok. Meskipun namanya bir, tapi minuman ini tidak mengandung alkohol. Selanjutnya ada roti buaya. Roti buaya adalah kuliner khas Betawi yang bentuknya menyerupai buaya. Nah, roti buaya biasanya terbuat dari adonan roti yang manis. Lalu roti buaya itu melambangkan sebagai kesetiaan dan kesabaran. Selanjutnya ada nasi ulam. Nasi ulam adalah makanan khas Betawi yang terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan berbagai lauk dan taburan rempah. Nah, di minggu ke-6 ada materi pengenalan BPH Batavia Kabinet Satya Digara. Nah, BPH ini merupakan inti dalam UKM Batavia ITERA yang berperan sebagai pusat koordinasi dan pengendalian arah kebijakan. Nah, peran utama BPH sendiri adalah kepemimpinan dan organisasi. Nah, kedua, manajemen administrasi dan keuangan. Terus penguatan identitas dan profesionalisme. Yang keempat, ada sinergi dan kolaborasi. Nah, dari BPH ini sendiri ada ketua umum yaitu Bang Kevin Alexander Prisel. Nah, terus sekjen atau sekretaris jenderal ada Bang Rehan Farel. Ada sekretaris umum yaitu Kak Mileta, dan sekretaris 1 ada Kak Silvi. Bendahara umum ada Kak Anissa Putri. Lalu bendahara 1 ada Bang Abed Niza. Terus selanjutnya ada 4 departemen, yaitu departemen eksternal, internal, departemen Medkominfo, dan departemen PSDA. Nah, ketua umum ini merupakan penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan. Peran dan tanggung jawabnya adalah memimpin rapat, mewakili UKM Batavia untuk menghadiri acara tertentu. Nah, di minggu ke-7 ada materi Abang None, cerita rakyat, dan lenong. Nah, Abang None merupakan kontes pencarian duta pariwisata DKI Jakarta yang diadakan sejak tahun 1968 di era Gubernur Ali Sadikin. Nah, tugas dari Abang None di UKM Batavia sendiri adalah sebagai acara cuy PPLK dan UKM, lalu maskot acara kebudayaan, acara Swarna Fest, dan Abnon dipersiapkan menjadi delegasi Duta ITERA. Nah, kriteria untuk menjadi Abang None sendiri adalah memiliki sifat dan perilaku yang santun dan terpuji, memiliki
memiliki wawasan tentang kebudayaan Betawi. Nah, yang ketiga, dapat menjaga nama baik Batavia. Yang keempat, mempunyai public speaking yang bagus dan berani tampil depan umum. Selanjutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat Betawi adalah kisah-kisah tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi. Contoh cerita rakyat adalah Si Pitung, Jin dan Bola Mas, Murtado Macan Kemayoran, dan Entong Gendut. Selanjutnya adalah Lenong. Lenong adalah teater rakyat tradisional Betawi yang menampilkan cerita lucu, kritik sosial, dan kisah kepahlawanan. Nah, lenong dibagi menjadi dua jenis, yaitu lenong denes atau lenong bangsawan dan lenong preman atau lenong rakyat. Di minggu ke-8 ada pengimplementasian Abang None dan lenong. Nah, pada pengimplementasian Abang None, calon anggota diajarkan bagaimana cara berjalan Abang dan None. Nah, cara berjalan Abang itu adalah seperti jalannya tegas, berwibawa. Nah, sedangkan None jalannya lebih lembut, anggun, dan langkahnya lebih kecil dan rapi. Nah, selanjutnya adalah sesi memperagakan atau mengimplementasikan lenong. Nah, di sesi ini kita memerankan sebagai Si Pitung, lalu ada dua preman dan warga. Nah, di sini Si Pitung ingin mengambil hak warga yang diambil oleh preman itu. Nah, lalu terjadilah ke dialog, dan setelah dialog panjang mereka pun ribut. Di minggu ke-9 ada materi seni budaya Betawi. Nah, seni budaya Betawi itu ada seni tari dan palang pintu. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh berirama. Nah, seni tari Betawi merupakan perpaduan dari etnis Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam tari dari Betawi ada tari topeng, tari yapong, tari cokek, tari lenggong nyai, tari ondel-ondel, dan tari nandak ganjen. Nah, arti dari pakaian Betawi sendiri adalah ada warna merah, kuning, hijau, itu menggambarkan keceriaan dan semangat. Lalu hiasan kepala itu ada kembang goyang dan sanggul. Lalu kebaya Betawi untuk penari perempuan itu melambangkan kelembutan, sedangkan baju sadaria atau pengsi untuk penari laki-laki menggambarkan kesederhanaan dan kejantanan. Nah, selanjutnya ada palang pintu. Palang pintu adalah pertunjukan seni yang memadukan silat dan pantun, ditampilkan di acara pernikahan sebagai syarat sebelum mempelai pria masuk ke rumah mempelai wanita. Nah, makna dari gerakan palang pintu sendiri ada silat, ini menggambarkan keberanian, kekuatan, dan tanggung jawab. Dan berbalas pantun ini melambangkan keceriaan dan kecerdasan. Nah, lalu nomor yang ketiga ada menghalangi dan membuka jalan. Ini mengartikan ujian hidup yang harus dilalui oleh calon pengantin. Di minggu ke-10 ada materi musyawarah dan teknik persidangan. Nah, sidang merupakan forum formal suatu organisasi untuk menentukan suatu keputusan. Nah, musyawarah sendiri adalah menyampaikan pendapat untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, jenis-jenis sidang sesuai tingkatannya. Yang pertama ada sidang paripurna, yang kedua di sidang pleno, dan ketiga adalah sidang komisi. Nah, presidium. Untuk presidium sendiri adalah orang yang bertindak dalam memimpin suatu persidangan. Presidium biasanya berjumlah ganjil, tapi presidium biasanya berjumlah 3 orang, yaitu presidium pertama sebagai pemimpin, terus presidium kedua yang mencatat hasil persidangan, dan yang presidium yang ketiga adalah moderator. Nah, syarat untuk menjadi presidium itu adalah mempunyai sifat kepemimpinan, yang kedua memiliki pengetahuan tentang persidangan, terus ketiga peka terhadap keadaan dan mampu mengendalikan emosinya. Nah, peserta sidang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peserta penuh, dan yang kedua ada peserta peninjau. Nah, peserta penuh ini mempunyai hak berbicara, bersuara, memilih dan dipilih, dan kewajibannya adalah untuk menjaga keharmonisan sidang. Nah, sementara peserta penuh hanya memiliki
hak bicara dan hak menyampaikan pendapat. Lalu quorum adalah peserta minimal dalam persidangan. Sebuah keputusan akan sah apabila tercapainya quorum. Quorum dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari total peserta yang terdaftar. Istilah-istilah dalam persidangan pertama ada skorsing, loading, deadlock, opsi, voting, dan PK atau peninjauan kembali. Nah, selanjutnya ada interupsi. Interupsi ada 3. Yang pertama interupsi point of order, yang kedua interupsi point of view, yang ketiga interupsi point of clarification. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ketukan. Jenis-jenis ketukan ini ada 4. Yang pertama yang adalah satu ketukan. Satu ketukan itu bermakna serah terima pimpinan dan pengesahan poin per poin. Yang kedua ada 2 ketukan, ini untuk pembukaan dan pencabutan skorsing. Nah, yang ketiga ada 3 ketukan. Ini adalah untuk membuka dan menutup persidangan. Nah, yang keempat itu ada ketukan berkali-kali. Ini dilakukan ketika kondisi tidak kondusif. Nah, sekian poin yang pertama, yaitu materi lengkap dan beserta implementasinya selama rangkaian. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu ketum dari awal hingga saat ini. Nah, jadi ketum pertama itu ada Bang Adrian, tapi digantikan oleh sekjennya, yaitu Kak Tasya. Ketum kedua ada Bang Dava Arantagita dengan sekjennya Bang Aidil Nur. Yang ketiga ada Bang Adi Wibowo, sekjennya adalah Bang Enrico. Dan ketum keempat adalah Bang Najwan Putra, sekjennya adalah Kak Anindya. Dan ketum kelima adalah Bang Kevin Alexander Krisel, sekjennya ada Bang Rehan Farel. Selanjutnya di poin ketiga saya akan memberitahu nama anggota tim kaderisasi. Nah, yang pertama ada Bang Nurizal, terus yang kedua ada Katesa, ketiga ada Kariska, yang keempat ada Bang Saril, yang kelima ada Bang Kelvin Sugiwangsi, dan yang keenam ada Bang Nathan. Selanjutnya di poin keempat saya akan memberitahu apa saja yang saya dapatkan pada saat wawancara angkatan dan wawancara. Nah, pada wawancara angkatan sendiri saya mendapatkan kayak saya lebih mengenal angkatan saya satu sama lain, tahu hobi dia apa, lalu kegiatan dia kayak gimana, dan apa alasan dia bisa masuk ITERA dan prodi. Nah, pada wawancara BPH sendiri saya mendapatkan lebih banyak tips untuk manajemen waktu, yaitu dengan mengatur skala prioritas dan juga manajemen uang, dan bagaimana cara mengatur akademik agar semuanya bisa berjalan baik. Dan poin yang terakhir adalah apa yang saya dapatkan pada saat mentoring. Nah, jadi yang saya dapatkan dari mentoring itu adalah saya dan kelompok itu disuruh menjaga kekompakan dan bisa untuk membackup satu sama